Edisi A dari mana itu? Edisi A dari Amerika. Amerika. Iya. IMCA Inggris. Iya. Nyelemnya di Indonesia. Bisa dibayangin, kita nyetir mobilnya di sini, ambil SIM-nya di London sama di Amerika sana. Oke guys, masih bersama Kang Sulup. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan diving supervisor, sekarang kita coba ngobrol sama diving engineer-nya. Dia yang punya gawe di sini, dia yang mengarrange semuanya. Oke, kita tanya-tanya karena ini sebetulnya udah malam sih, tapi nggak apa-apa, kita coba. Tidur guys, dia lagi tidur. Gangguin aja, nggak apa-apa, udah janji kita. Si Mas. Mas. Sebetulnya ini udah malam sih, tapi nggak apa-apa. Mau ngobrol-ngobrol Mas? Perkenalkan, ini dengan Mas Febri, diving engineer kita. Nanti kita ngobrol. Tetap patuhi protokol kesehatan, biar Mas Febri pakai masker dulu. Masa tidur pakai masker kan nggak mungkin. Nah sekarang biar persiapan dulu, kita lanjut setelah ini. Oke guys, masih lanjut bersama Kang Sulup. Sekarang kita udah bangunin diving engineer-nya, juraganya di sini, yang punya gawe, yang mengatur, yang memprogram semuanya. Mas, perkenalkan namanya siapa Mas? Nama saya Febria Margana Sidi. Febria Margana Sidi. Aslinya dari mana Mas? Gunung Pak. Gunung dari mana Mas? Gunung Slamet, Purbalingga. Purbalingga. Iya. Wong apa guys, pada baik karo nyong jebule. Lho Purbalingga orang nang laut kok tekan kene. Nah itu. Sejarahnya gimana itu Mas? Kok bisa nyampe ke dunia penyelaman? Penyelaman komersil lagi yang dimana yang kalau tadi hasil ngobrol sama teman-teman yang supervisor tadi, itu aksesnya sebetulnya terbatas sekali untuk masuk. Dulu sejarahnya gimana? Mulai tahun berapa Mas dunia ini? Pertama nyelam itu menyelam scuba. Scuba dulu ya, berarti tetap semua kuncinya adalah basicnya adalah scuba. Oke lanjut Mas. Dulu kebetulan saya kuliah itu ada mata kuliah selamnya. Di mata kuliahnya ada kuliah. Dulu jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Jurusan kelautan. Ilmu kelautan. Iya. Dari Undip. Undip, Universitas Diponegoro Semarang ya. Iya, Semarang. Oke. Nah, Terus? situ pertama kali kenal dunia peseluruhan penyelaman. Dari kuliah udah mulai belajar tentang penyelaman. Oke, buat teman-teman yang dari kelautan Undip, ini ada Mas alumni di sini. Jadi diving engineer di salah satu perusahaan minyak yang punya lapak, yang punya gawe di sini. Oke Mas, jadi sejarahnya dari kuliah. Habis itu kok bisa nyampe sampai ke komersil ini kan sulit ya, bisa nembus ke sana. Habis itu saya istilahnya coba pergi mencari pekerjaan yang kira-kira kok kayaknya menarik nih dunia untuk pekerjaan bawah laut. Bawah laut itu kayaknya menarik nih. Nah, kebetulan waktu itu saya ada kesempatan untuk kerja di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Nah, dari Balikpapan terus saya coba apply ke perusahaan penyelaman. Saya waktu itu tahunya perusahaan ini perusahaan tentang wisata. Oh, selam wisata, basicnya scuba ya? Basicnya scuba. Oke. Ternyata begitu saya apply, perusahaan ini juga gerak di bidang komersial diving. Waktu itu ada satu lapangan minyak di Kalimantan sana ya, di Balikpapan. Yes, berarti
selam komersial. Kalau boleh tahu, tadi belum terjawab saya sama supervisor. Kok dinamakan komersial itu kenapa? Kok ini komersial diving, yang ini scuba diving, itu bedanya gimana Mas? Kok sejarahnya seperti apa kok dikasih nama komersial? Komersial nggak ya duit toh? Gimana Mas? Jadi istilahnya I go down for money. Waduh. I go down for money. Go down guys. Jadi gimana itu? Jadi istilahnya kita nyelam itu dapat pembayaran. Oh, jadi kalau biasanya kalau wisata kita mau nyelam ngeluarin uang, kita mau pergi kemana ngeluarin uang, kalau ini nyelam dibayar, makanya namanya komersial diving. Oh begitu. Ya, tapi sebelumnya ini dulu saya memang sempat setelah masuk kuliah terus saya sempat kerja juga untuk kerja di wisata tourism ya. Jadi ya waktu itu saya sempat wisata selam gitu, terus setelah itu baru saya masuk ke komersial. Jenjang karirnya gimana itu? Awalnya masuk, terus kalau tadi kan yang saya ajak ngobrol supervisor kan udah sepuh-sepuh semua tuh. Yeah. Jadi dulu masih zamannya scuba. Yeah. Jadi emang masih kerja di lapangan minyak pun pakai scuba. Yeah. Nah kalau dulu, sekarang ini kan sudah nggak boleh ya. Yeah. Nah waktu itu gimana? Ketika masuk dengan modal tadi dari wisata scuba ya, berarti ya penyelaman scuba, sampai bisa masuk ke itu, sekolahnya sistemnya seperti apa itu sekarang? Tetap di training. Oh di training? Iya, waktu itu in-house training. In-house, jadi perusahaan yang mempekerjakan, ngerekrut penyelam, di training sama perusahaannya itu. Iya, mengundang trainer atau langsung in-house di situ aja? Pertama sih in-house dulu. Oh in-house dulu. Waktu itu saya sertifikat kan edisi. Oh, Pertama edisi. ada 2 edisi, sekarang STP itu ada 2 edisi sampai INKA. Jadi nyebar lagi nih, balik lagi nih. Jadi ada 2 sertifikat, ada yang edisi sama yang INKA. Pertama untuk edisi dulu masih in-house training. Setelah itu baru INKA. INKA mengundang trainer dari Inggris waktu itu. Oh dari Inggris didatangkan ke sini. Iya. Untuk ngajarin orang sini, ambil sertifikatnya. Oke. Jadi gini, yang saya agak ini berarti sertifikat. Kalau edisi A dari mana itu? Edisi A dari Amerika. Amerika. Iya. INKA Inggris. Iya. Nyelamnya di Indonesia. Bisa dibayangin, kita nyetir mobilnya di sini, ambil SIM-nya di London sama di Amerika sana. Kok lucu ya? Emang Indonesia ini belum punya atau bagaimana kalau boleh tahu? Sebetulnya, nah ini agak ambigu ya. Kita itu punya sumber daya alamnya bagus, SDM-nya melimpah. Untuk masalah administrasi sama peraturan itu kita sepertinya masih organisasinya masih kurang. Oke. Jadi untuk nanti sertifikasinya seperti apa, Kang Surup akan coba cari informasinya. Kita akan coba, siapa tahu kita bisa membuat jadi negara yang benar-benar berdaulat. Jadi negara ini ternyata kemampuannya lebih dari yang dianggap orang, supaya kita sebagai warga negara juga bangga dengan Indonesia. Loh, belum berdaulat toh Pak? Loh, katanya sudah merdeka. Nah itu, bilang mau berdaulat, ambil SIM-nya di sono. Gitu. Maksudnya kita bikin sendiri dong. Sekarang saya juga lihat-lihat di deck tadi, nggak ada satupun yang orang asing. Semua orang Indonesia. Tapi memang semuanya. perlu, itu awalnya memang perlu alih teknologi. Memang betul. Awalnya memang dari orang luar, kita paham akan itu juga dari orang luar. Oh dari orang luar. Iya. Tapi kan transfer teknologinya sudah selesai. Sebetulnya sudah selesai. Tidak udah ada. Waktunya. Kita berdaulat sendiri ya. Oke. Bukan yang berarti lebih anti aman. asing ya. Bukan berarti anti Iya, asing. iya. Kita belajar dari mereka. Tapi saatnya sekarang kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya tetap berterima kasih juga kepada yang sudah memberikan pengetahuan, keterampilan, penyelaman
memberikan sains, penelitian, sampai ada peralatan selam seperti itu, sampai ada peraturan selam, kabel selam seperti itu tercipta kan hasil jadi dari sana. Sampai seperti sekarang itu. pun kan masih kita adop Iya, kan? masih kita adop. Dan itu bisa kita gunakan Iya. terus untuk kedepannya, nggak masalah. Nggak masalah. Ini yang kerja orang-orang kita semua kok. Semua Iya. merah putih kok saya lihat. Jadi harusnya sih sebentar lagi harusnya kita bisa. Ayo sama-sama kita dukung. Gimana caranya supaya merah putih bisa berkibar di negeri sendiri. Jangan ngambil SIM-nya jauh-jauh ke sana. Ada duit yang dibuang ke sana. Kita dukung, nanti akan kita buat. Kebetulan kemarin saya sempat ketemu sama salah satu ini ya, salah satu dosen yang kebetulan di salah satu mas engineer, mas lah kalau dibilang pak, yang tadi supervisor sepuh-sepuh ini masih muda. Mas engineer ini sekolahnya di Undip, nanti kita datengin dosen-dosennya sana, bagaimana tentang ini, bisa nggak membantu ini, atau nanti kita datangin juga institusi pemerintahan yang berhubungan dengan sertifikasi ini. Semoga kita bisa membuat sertifikasi sendiri di negeri ini. Betul, sepakat, setuju. Oke, sebelum kita lanjut, nanti kita juga akan belajar mengorek lebih jauh lagi. Kita akan saksikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan kebetulan di lokasi sini. Oke guys, tadi setelah melihat videonya, kalau Kang Sulut sih bingung. Itu pipa panjang banget, masangnya gimana. Sebelumnya kan tadi ada yang udah diangkat tuh, risernya yang lama, ada di decknya. Itu ngangkatnya gimana, caranya bagaimana? Kita lanjutin ngobrolnya. Itu gimana itu kerjanya kok, kalau saya ngeliat kok, wah, kayaknya kok ribet banget ya. Ada orang satu kampung tadi kalau saya ngeliat sekilas. Ada yang ngurusin ini, ada itu. Itu gimana? Bisa dijelasin nggak? Kita yang awam nih kan pengen ngerti kerjaan-kerjaannya itu seperti apa, apalagi bisa dikerjakan dengan aman dan selamat. Gimana, Pak? Itu Mas, jadi kelihatannya memang kan banyak orang kelihatan ribet gitu. Ada 2 kapal nih ya kan, ada 2 kapal, terus ada banyak orang di situ. Sebenarnya kita ambil simpelnya aja pekerjaannya ini. Kalau kita sudah masuk sebenarnya akan lebih simpel lah. Jadi itu dibagi, garis besarnya dibagi jadi 2 tim. Yang tim yang di permukaan, yang di surface, dan tim yang ada di bawah air. Nah, setelah peran dari penyelam. Jadi itu pekerjaannya adalah pergantian racer, istilahnya pergantian racer. Untuk kita cerita yang tim penyelam aja dulu ya. Kalau untuk yang penyelam itu, jadi situ kan kelihatan ada pipa tuh yang panjang, yang ada L gitu kan, gitu. Ada J atau L gitu. Nah, bentuknya itu istilahnya gini. Jadi pipa yang tadi diangkat itu akan menggantikan pipa yang lama, itu namanya racer, menggantikan racer yang lama. Mungkin namanya rice terbit, mungkin karena dari dalam air muncul lah. Rice racer namanya.
Simple juga. Oh, jadi tahapannya untuk ganti yang itu kondisinya mungkin sudah usia kali ya? Ya, sudah usia. Iya. Jadi tahapannya gimana tuh awalnya? Pertama jelas kita harus disconnect dulu tuh. Disconnect dulu racer yang lama. Racer yang lama. Iya. Racer yang lama itu kan pasti ada koneksinya ke bawah ke pipeline. Ya. Ada ke pipeline selanjutnya. Nah, dari pipeline ke racer ini ke Jibo ini dia ada koneksinya. Koneksinya biasanya ada mechanical clamp, kita sebutnya seperti itu. Jadi kita akan lepas dulu mechanical clampnya. Kalau itu berarti pakai istilahnya flange to flange ya, modelnya baut gitu ya? Iya betul, baut. Soalnya tadi saya sempat melihat ada video yang dipotong pakai broko kepala patahnya tadi Pak Supervisor bilang. Kalau yang ini pakainya baut ya? Baut, betul. Oke, pakai baut dilepas dulu. Ya betul, baut dilepas dulu. Setelah dilepas, nah racer ini dia punya pegangan, istilahnya pegangan di platform. Nah itu namanya racer clamp. Nah, itu kita lepas juga pegangannya itu supaya racernya ini bebas. Nah yang di atas itu juga ada koneksinya juga. Nah, flank juga istilahnya namanya yang di permukaan. Nah itu dilepas juga, itu bagiannya tim permukaan. Jadi bagian tim penyelam itu dia akan disconnect yang di bawah, lepas yang disconnect yang dari mulai Jibo ke pipeline, di situ ke racer clampnya itu. Terus intinya seperti itu simpelnya. Setelah itu selesai, angkatnya berarti kan tadi lihat pakai kren tuh. Iya betul. Penyelam juga yang masang. Penyelam juga yang masang lifting gear istilahnya gitu. Yang di bawah yang masang penyelam. Oke. Maka diangkat, terus ini masang yang baru. Betul, yang baru. Ya tahapannya kebalikannya aja ya. Iya, tahapannya kebalikannya. Jadi kita akan drop dulu. Drop dulu racernya. Ya, racernya. Baru penyelam. Oh, soalnya kalau ini ada resiko ya, kalau pipanya gantung, penyelam turun bahaya. Ya. Jadi dudukin dulu ya. Nah, benar Mas, itu perlu juga konsen itu. Jadi waktu saat lifting itu kenapa enggak boleh ada penyelam di bawah? Itu kan ada resiko failnya dari lifting gear itu bisa kena. Oke. Tapi tetap di bawah diver nanti guide atau langsung dilepas itu kerennya? Ya, simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kita akan lifting, kita akan turunkan, isinya diver itu memasang di situ. Nah, itu memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Kadang kita harus perlu setting juga karena pemasangan itu kan kadang tidak pas posisinya. Ya, gitu. Oke. Jadi ya diver itu harus istilahnya banyak akal lah di bawah untuk bisa melepaskan koneksi yang lama ke koneksi yang baru. Oke, sekarang sedikit tentang akal nih. Dengar kan katanya kalau di dalam air itu kan tekanannya berapa kali lipat ya di bawah. Itu ada ngaruh nggak ke otak manusia yang ada di bawah? Selain kalau ke paru-paru oke lah, ke otak jadi agak kendor atau agak kurang respon atau gimana tuh biasanya kalau diver di bawah? Iya Mas, sebenarnya gini, istilahnya kita kan biasa hidup tuh di atas seperti ini ya, tekanan 1 atmosfer, kita bebas seperti ini, tidak perlu pakai peralatan segala macam. Nah kita masuk ke air itu kan satu hal yang asing bagi kita kan. Nah di situ aja kita sudah ada penyesuaian tubuh. Setelah itu pasti ada secara psikis pasti sangat berpengaruh. Psikis ya? Secara psikis sangat berpengaruh. Di situ aja sudah ada mungkin pemikiran kita, daya serap kita, cara nalar kita itu akan jauh berbeda dibanding kita yang di atas. Ditambah lagi dengan yang ada tekanan dari air itu. Jadi benar ya kalau di bawah agak-agak on gitu ya? Agak-agak on. Memang? Mohon maafnya seperti itu Mas. Memang ya karena pengaruh tekanan itu ya. Dan juga karena kita masuk ke tempat lingkungan yang asing bagi tubuh kita, itu juga berpengaruh. Jadi wajar lah kalau seperti itu. Jadi kalau yang di atas itu ngedrive-nya memang harus ya paham lah, harus lebih paham. Pak Supervisor tadi ya Supervisor tadi komunikasi sama yang di bawah itu sama ya. yang di bawah.
Oke. Nah, tugas kita salah satunya juga mengingatkan Pak Supervisor. Oke. Kalau semisal kondisi diver seperti ini, yang penting itu kita utamakan untuk selamat. Pekerjaan bisa lanjut atau enggak itu sudah nomor sekian. Yang penting kita selamat diver, dulu. selamat, Safety first guys. selamat dulu, bisa komunikasi dengan baik sama supervisor. Nanti perkembangan pekerjaan pasti akan mengikuti. Daripada komunikasinya sudah tidak baik, akan nantinya ngacunya jadinya pekerjaan malah tambah kacau, malah menghambat pekerjaan, memperlama pekerjaan. Oke. Jadi memang ternyata ya nggak semudah yang dibayangkan. Terus mengenai proses rekrutmen, kan tadi udah cerita sekilas di training. Kalau dengar-dengar Mas engineer ini juga dikirim keluar untuk belajar ya. Itu belajar apa aja itu Mas kalau boleh tahu? Katanya tahapannya kan di Indonesia sekolahnya belum ada nih kan. Berarti kan keluar dong. Waktu itu kemana Mas untuk ambil belajar apa ini? Waktu itu saya belajar di Singapura. Satu saya belajar training DMT sama DMT. Sama apa itu singkatannya? Diving Medical Technician. Diving Medical Technician. Berarti lebih ke arah kesehatan ya? Arah kesehatan. Oh, di Indonesia nggak ada itu ya? Di Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada. PR lagi. Nanti mudah-mudahan video ini bisa nyampe, syukur-syukur ke Pak Menteri atau pengambil kebijakan lain. Ayo kita sama-sama, kan semangatnya sekarang merah putih pasti bisa. Nggak perlu ke Singapura lagi, ambil SIM ke London, ambil sertifikat dari Amerika. Orang kita semua nyelemnya di sini kok, SIM-nya di sana. Iya. Oke Mas. Terima kasih sekali. Nanti saya nanya-nanya lagi ya. Iya. Sorry malam ini saya ganggu karena memang kalau siang sibuk, beliaunya kerja, teman-teman DJ kerja. Kebetulan malam ini karena cuaca buruk, kita di clear area. Jadi saya berani gangguin. Kalau malamnya kerja lagi ya saya juga nggak berani. Interview supervisor nggak berani, interview engineer juga nggak berani. Besok kita akan lanjut lagi ngobrol sama, mungkin kan kita di atas kapal nih, di SV, Diving Support Vessel. Kita juga akan ngobrol-ngobrol juga sama krunya, operasionalnya seperti apa. Nanti kita akan bahas sama, mudah-mudahan memberi gambaran buat teman-teman yang ingin mencari informasi mengenai dunia penyelaman komersil. Tetap bersama Kang Sulu, sampai jumpa lanjut di video berikutnya.